Hi, good morning everyone. So today I would like to explain about my task related to ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. So let's check it out. The first one is ruang kolaborasi. Oke, yang pertama-tama strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Pertama-tama, langkah kita adalah menganalisis CP atau capaian pembelajaran yang sudah ada untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Lalu kita sebagai pendidik merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kompetensi peserta didik di awal. Sampai manakah kemampuan mereka, lalu apa yang perlu kita tingkatkan, seperti itu. Selanjutnya mengembangkan modul ajar. Selanjutnya yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan tahap, capaian, dan karakteristik peserta didik. Setelah kita mengetahui kompetensi peserta didik dan karakteristik peserta didik, kita bisa membuat sebuah modul ajar yang sesuai dengan tahap, capaian, dan karakteristik peserta didik. Setelah itu kita merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. Seperti yang kita ketahui, asesmen formatif itu adalah sebuah asesmen yang mengukur proses belajar kita. Sedangkan sumatif itu adalah asesmen akhir untuk mengukur sampai mana kompetensi kita, seberapa kompetensi kita di suatu mata pelajaran tertentu. Lalu kita akan melaporkan kemajuan belajar tersebut dan kita akan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen apakah pembelajaran yang telah kita terapkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan. Dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif, pastilah muncul sebuah tantangan. Salah satunya yaitu keterbatasan waktu guru untuk menyusun RPP, adanya masalah dengan alat teknologi, kesulitan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada, lalu kesulitan untuk mengembangkan aktivitas di sekolah karena alat dan fasilitas yang disediakan sekolah terbatas. Dan masih banyak lagi. Sebenarnya masalah-masalah atau tantangan itu pasti muncul dan pasti banyak, tetapi yang saya tampilkan hanya beberapa saja. Dan mungkin setiap orang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif itu yang pertama stakeholder atau pemangku kepentingan, lalu pengawas, kepala sekolah, peserta didik, pendidik, komite sekolah, dan orang tua. Next, kita berpindah ke demonstrasi kontekstual. Yang pertama, strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Seperti yang sudah kita jelaskan, ada 7 tahapan. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Lalu kita menyusun tujuan pembelajaran. Lalu kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah itu kita merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kompetensi peserta didik. Perlu ditingkatkan atau perlu diberi pengayaan. Setelah itu, kita akan mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi, penyesuaian pembelajaran dengan tahap, capaian, dan karakteristik peserta didik itu sangat diperlukan supaya peserta didik itu memiliki kebebasan dalam belajar sesuai gaya belajarnya. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, ada pelaporan kemajuan belajar. Yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran dan asesmen apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Next, penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi, asesmen formatif memiliki tujuan untuk memantau dan memperbaiki dalam proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan dan dari pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai penguasaan materi yang optimal. Jadi, asesmen formatif itu contohnya seperti kuis yang dilaksanakan setiap pertemuan untuk mengetahui proses pembelajaran peserta didik. Sedangkan asesmen sumatif itu berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan pemahaman para siswa yang biasanya dilakukan di akhir, seperti PAT, PAS, seperti itu. TS, seperti itu tergolong sebagai asesmen sumatif. Penilaian sumatif juga hasilnya dapat dijadikan sebagai bukti apa saja yang dikuasai oleh siswa atau peserta didik selama pembelajaran.
Jadi contoh praktik baik assessment formatif as dan for learning dan summative of learning, saya ambil contoh. Yang pertama, ketika saya akan menerapkan pembelajaran yang berkaitan dengan narrative text dengan tujuan belajar mengidentifikasi structure of narrative text, or we call it as generic structure, and then language features and social function. Assessment yang akan saya gunakan yang pertama assessment for learning, memberikan pertanyaan tematik pada saat awal mengajar, lalu memberikan latihan soal, mengidentifikasi social function, generic structure, and language features of narrative text. Dan untuk assessment formatif yang S, saya akan meminta peserta didik untuk menilai sendiri atau self-assessment, apakah menurutnya apa yang mereka kerjakan itu sudah sesuai, sudah benar. Lalu untuk asesmen sumatifnya sendiri, saya akan melakukan ulangan harian pada akhir pembelajaran, akhir bab narrative text. Okay, I think that's all, guys. Thank you so much.